saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini berikan tangan. Oke, assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Dika. Oke, apa kabar hari ini Bu? Baik Ibu Dika. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sehat. Kemudian aktivitas di sekolah, di rumah bagaimana Bu? Lancar Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu Siti, terkait pembicaraan kita nih by phone yang kita lakukan kemarin. Iya. Jadi janjinya kan hari ini memang saya akan melakukan kegiatan praobservasi kita berdua terkait kegiatan coaching ya, coaching yang akan kita laksanakan bersama Ibu Densi pada minggu yang akan datang. Nah Bu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait rubrik penilaian Bu untuk kegiatan coaching kita nanti. Jadi sebagaimana pada materi yang telah kita pelajari di modul 2.2 itu kemarin kan ada beberapa kompetensi inti coaching ya. Salah satunya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, ini ada beberapa rubrik, ada beberapa kriteria Bu yang saya masukkan dalam rubrik penilaian seperti ini Bu ya. Iya Bu. Jadi proses coachingnya nanti akan kita laksanakan melalui alur tirta, tujuan ya. Kemudian rencana aksi coach Ibu seperti apa nanti dalam kegiatan coachingnya serta tanggung jawab. Nah, jadi Ibu Siti, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana ya yang ingin Ibu tingkatkan melalui proses coaching ini Bu? Kalau melihat dari diri saya ya, saya itu maunya dari kehadiran penuh ya dari ketiga kompetensi itu. Oke. Lebih spesifiknya ke arah mana Bu kompetensi kehadiran penuh ini? Keterbukaan. Dari proses coaching ini nanti situ arahnya ya. Kemudian setelah melakukan proses coaching, kita refleksi dan sebagainya, kira-kira ada indikator nggak Bu? Indikator ketercapaian kompetensi dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kalau indikatornya itu adalah memunculkan paradigma berpikir untuk coaching. Oke, itu ya Bu ya. Iya. Saya rasa cukup Bu untuk kegiatan praobservasi kita hari ini. Saya berharap nanti ketika prosesnya di lapangan semuanya lancar Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Siti. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia. Oke, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Dika. Selamat siang Bu Densi. Selamat siang juga Bu. Oke, gimana nih ibu-ibu kabarnya siang hari ini? Baik, luar biasa. Baik, Bu Densi sekarang tugasnya di mana ya? Seperti biasa, baru-baru aja mau persiapan bidang dari SMP 2 Umpau menuju ke SMP 1 Umpau. Berarti ini sudah qualifying ya, sesuai dengan jurusan ya ngajarnya. benar Oke, sekali. saya ucapkan selamat ya Bu Terima Densi kasih ya. banyak. Paling tidak satu lah dari permasalahan yang selama ini beliau hadapi sudah ditemukan benar. solusinya gitu ya. Benar sekali. Oke. Kembali nih sebentar ya Bu Densi ya. Siap. Bu Siti, kita kan kemarin di waktu praobservasi itu sudah ngomongin tentang kegiatan coaching ini nih. Dimana hari ini saya sebagai pengamat Bu Siti, Bu Siti sebagai coach dan Bu Densi sebagai coaching. Saya berharap nanti proses coaching pada hari ini akan berjalan sesuai dengan alur tirta. Oke. Kemudian saya juga berharap sekali dari proses ini nanti Ibu Siti akan benar-benar dapat menerapkan kompetensi inti coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kalau gitu langsung saja Bu Densi ya. Oke, silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Dika atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Ya, baiklah untuk
kita berdua audiensi, saya sebagai coach, ibu sebagai coachnya. Bagaimana bisa kita mulai? Siap Bu, mari kita mulai. Iya, baiklah Bu. Setelah kita ngobrol ini tadi, dari kegiatan ini apa nih yang akan Ibu bicarakan pada saya? Baiklah Bu, sebelumnya saya mengucapkan selamat siang Bu. Iya ya. Iya. Saya apakah saya boleh meminta waktu Ibu beberapa menit ke depan, ada yang ingin saya sampaikan atau ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Ada beberapa permasalahan Bu yang saat ini mengganjal di hati saya. Itu yang buat saya jadi bingung mau bagaimana ataupun kemana saya harus mencari solusi. Mungkin saya berbicara dengan Ibu ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Iya. Kenapa Bu? Kok bisa mengganjal di hati Desi itu gimana tuh? Ini Bu, saya tuh bingung ya. Anak-anak di sekolah ini sudah diterapkan aturan bahwa tidak membawa HP, akan tetapi mereka tetap saja membawa HP ke sekolah. Dan juga ada kejadian Bu, dari kelalaian anak ini sampai HP-nya hilang, dan itu membuat heboh. Apalagi kan sekolah kan di tengah perkampungan, jadi hebohnya itu seperti ini. Orang tua tanpa bertanya dulu sudah menjudge guru bahwa guru itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan HP anaknya tersebut. Jadi tujuan Ibu nih untuk dari permasalahan ini apa nih Bu? Tujuan saya ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara saya mengatasi anak yang tidak mematuhi aturan untuk tidak membawa HP ke sekolah. Jadi itu ya Bu ya permasalahannya. Benar sekali. Iya, tentang HP siswa itu ya. Iya. Iya. Habis dari tujuan ini tadi untuk bisa terselesaikan masalah, bagaimana Bu identifikasinya? Untuk saat ini kan kami sebagai dewan guru beserta kepala sekolah bertemu Ibu BP sudah rapat bersama agar masalah ini bisa teratasi, di mana keputusan kepala sekolah pada waktu kemarin yang kami rapat itu tuh kata beliau ada baiknya membuat surat undangan atau panggilan orang tua untuk rapat bersama dewan guru untuk membuat suatu peraturan yang benar-benar yang harus ditaati peserta didik agar tidak membawa HP ke sekolah seperti itu. Bagus sih Bu tuh dari itu untuk kedepannya gitu Bu ya. Iya. Nah dari itu semua Bu, jalannya supaya itu bisa terlaksana gimana? Nah, untuk keterlaksanaan ini kami rencananya kan Sabtu. Iya. Hari Sabtu, karena pada hari Sabtu itu orang tua banyak yang dari jauh-jauh tuh datang, jadi mereka bisa hadir. Iya. Bisa hadir mengikuti rapat orang tua siswa. Kemudian kami pihak guru pun memberitahu anak-anak agar anak-anak yang lupa menyampaikan atau teman-temannya lain bisa menyampaikan kepada teman-teman yang sakit atau tidak turun sekolah bahwa hari Sabtu nanti harus orang tua wajib turun ke sekolah mengikuti rapat sekolah untuk membahas permasalahan ini. Sosialisasi kayak gitu ya? Iya, memberi pengetahuan juga memberi suatu masalah ini kan tidak gampang. Ini sangat memalukan juga, apalagi ada orang tua Bu yang sampai memposting di sosial media bahwa guru tidak bertanggung jawab atas ini semua seperti itu. Jadi itu ya Bu ya? Iya, itu permasalahan. Habis untuk dari keterlaksanaan tadi Bu, kelanjutan untuk selain dari berjalan lancar gitu ya, komitmen kedepannya bagaimana Bu? Untuk komitmen kedepannya itu yang pastinya dimulai dari dalam lingkungan sekolah ya. Adapun aturan-aturan yang sudah kami terapkan untuk tidak membawa HP, jika membawa HP itu pun handphonenya akan diambil walinya. Kemudian untuk mengembalikan kembali HP tersebut
haruslah orang tua yang turun mengambil sendiri. Itu komitmen kami untuk dipertegas lagi kepada anak agar anak itu mau menaati peraturan. Bahkan anak-anak yang masa bodoh dengan peraturan, menganggap sepele. Nah, oleh karena itu komitmen kami harus tegaskan aturan tersebut sehingga anak itu patuh akan peraturan sekolah. Ada lagi Bu? Selain membuat aturan tersebut, kami pun juga membuat suatu pemberitahuan bahwa jika ketahuan membawa HP bukan hanya orang tua yang datang ke sekolah, anak itu bisa diskor selama 3 hari. Iya, seperti itu. Jadi itu ya Bu ya. Nah, memberi efek jerah. Iya. Oke Bu. Setelah ini kita berbincang-bincang seperti ini nih, gimana nih rasanya Bu? Ya Bu, setelah berbicara seperti ini, menceritakan masalah saya, gimana saya bisa lebih tenang Bu. Lebih mengetahui bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya solusi buat saya. Bahkan setiap masalah itu tuh ada aja solusi. Yang penting kita mau saling berkolaborasi, bekerja sama antara dewan guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Itu semua demi kebaikan anak kita sendiri. Bagus Bu kalau kayak gitu, karena kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Benar sekali Bu. Ya, walaupun itu anak didik bukan anak kita sendiri, Benar, ya tetap Bu. aja itu Iya, anak kita, tanggung jawab kita, iya, Bu, ya. tanggung jawab kita kayak gitu. Oke Bu Densi, ada lagi nih yang mau disampaikan pada saya? Mungkin hari ini itu saja Bu yang memang unek-uneknya ada dalam hati saya. Itu sih Iya. Bu, permasalahan yang saya alami. Setelah ini saya rasa lega gitu, jadi saya bisa melanjutkan lagi pembelajaran ataupun aturan-aturan anak-anak yang tidak membawa HP itu tuh saya bisa bisa dapat solusinya. Iya. Kalau kayak begitu, terima kasih Bu Densi atas curhatan kita kali ini ya. Justru saya yang terima kasih sama Ibu karena Ibu mau meluangkan waktu mendengarkan cerita-cerita saya yang mungkin dianggap sepele ya Bu ya, tapi ini sangat berpengaruh kepada anak juga ya Bu, bukan hanya saat ini mempesankan anak juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Siti Iya, untuk waktunya. sama-sama. Iya. Baiklah Bu Ika, kita selesai. Oke, terima kasih banyak. Jadi sesuai dengan apa yang saya rekam tadi ya, sesuai dengan apa yang saya lihat pada saat proses coaching ini, Ibu Siti, sebenarnya menurut Bu Siti nih, apa yang sudah Ibu Siti lakukan berdasarkan dengan prinsip dan alur cerita pada saat proses coaching ini tadi? Di sini dari kompetensi coaching ya Bu ya, itu kan ada 3, dari kehadiran penuh gitu ya, dari mendengarkan aktif, setelah itu membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, di sini saya merasa dari mendengarkan secara aktif dengan kehadiran penuh, kita bisa nih mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, asal kita melihat dari situasi dan kondisi yang ada kayak gitu Bu. Jadi dilihat juga dari suasananya, walaupun hari panas tetapi kita ada kipas angin gitu. Jadi suasana ini juga sangat mendukung dari pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat berbobot dan mengena tepat apa yang terjadi, permasalahan untuk solusi masalah tersebut. Jadi menurut Bu Siti bahwasanya proses coaching yang sudah berlangsung ini tadi sudah sesuai dengan prinsip dan alur kita Iya. gitu Bu ya. Iya. Oke. Kemudian ini Bu Densi ya, Bu Siti, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ini dibahas mengenai, menarik sekali ya, siswa yang sering membawa HP gitu ya. Sudah diberikan teguran, sudah ada peraturan dari sekolah bahwasanya siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah, tapi mereka masih. Dan saya dengar tadi ada suatu waktu ada kejadian HP-nya hilang. Akhirnya orang tuanya tanpa ada komunikasi dengan pihak sekolah langsung memposting itu di medsos ya. Jadi otomatis ini seakan-akan kesannya dari luar ini sekolah tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dimiliki oleh siswa. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa pihak sekolah sudah berkoordinasi gitu ya Bu Siti ya dengan orang tua wali murid, kemudian sudah
apa tadi dari Bu Densi tadi membuat surat panggilan Iya, ya surat untuk orang tua panggilan. yang bersangkutan, kemudian sosialisasi secara menyeluruh dengan wali siswa. Dan saya dengar hari Sabtu ya? Iya, rencananya hari tadi. Sabtu ya. Oke, berarti ini memang sudah rencana ini sudah benar-benar matang ya Benar disiapkan sekali, hari iya. Sabtu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi nih Bu Siti berdasarkan latihan coaching kita hari ini nih ya. Iya. Jadi menurut Ibu apa nih kompetensi apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi tadi? Yang perlu ditingkatkan itu dari 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Iya. Itu yang harus mengena yaitu tadi pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan. Iya, karena pertanyaan berbobot itu kalau tidak mengena dari coachingnya pun dia tidak akan menemukan potensi pada dirinya gitu iya, ya. seperti itu. Sebenarnya pertanyaan berbobot itu tidak harus panjang menurut saya ya, Iya. pendek, tapi ketika kita tanyakan jawaban si coaching ini langsung Iya. berkembang. Benar Iya, sekali. berkembang. Dengan kata lain ada umpan balik. Ada Kayak umpan iya, balik. iya, Oke, iya. istilahnya pertanyaan berbobot ini pancingan lah gitu ya. Iya, iya. Pancingan. Oke. Ibu-ibu kiranya cukup sekian ya proses coaching kita kali ini. Iya. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Densi. Terima kasih, selamat siang juga. Bersama hangatnya mentari, kau tak sendiri, aku di sini.